Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sopyan Syaf, Kepala Pusat Studi PSP3, Ya, Institut pembangunan pertanian dan Pertanian pedesaan, ya. Institut Pertanian Bogor, yang telah bergabung di acara FEMA Voice for Individual, Family and Community. Jadi suara FEMA untuk individu, untuk keluarga dan Ya, masyarakat, ya, ya. sebagai forum berbagi untuk memberikan advice dan saran kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi dan juga perilaku yang bagus lah. Baik, Pak Sopyan, tentu sudah cukup lama berkarir di IPB, lebih dari 20 tahun. Bapak mengajar, kemudian meneliti, juga pengabdian masyarakat. Nah, kalau Betul, Pak. boleh Bapak sebut secara singkat, bidang keahlian Bapak ini apa nih disebutnya? Baik, kalau saya lebih kepada sosiologi pembangunan dan pengembangan masyarakat, Pak. Oke, baik. Expertise saya di situ, kemudian banyak riset-riset tentang desa, komunitas desa, kemudian terkait dengan pluralitas yang ada di desa, kebijakan yang terkait dengan regulasi tentang desa, juga terkait dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh pemerintah maupun community untuk membangun desa. Begitu, Pak Dekan. Alhamdulillah. Ya, Ya, ini menarik sekali ya, karena ya, Pak sebagian Dekan. besar masyarakat kita di desa. Iya, Jadi betul, Pak Dekan. tidak ada pembangunan tanpa membangun desa. Betul. Nah, tentu kita sudah 2 bulan lebih, kita dalam kondisi yang cukup memprihatinkan ya. Semua kita merasakan bagaimana dampak dari pandemi ini. Nah, Iya. terutama mungkin kalau menyoroti di desa nih, apa yang Bapak lihat ya, problem apa masyarakat di desa ketika pandemi ini sekarang masih dalam kondisi seperti sekarang ini? Baik, terima kasih Pak Dekan. Ini menarik sekali nih forum yang seperti ini Pak Dekan. Jadi semenjak pemerintah mengumumkan adanya kasus ya tentang COVID-19 yang ditemukan di tanggal 2 kemarin, kemudian lalu merembet sampai tanggal 11, 12, 15. Nah, saya langsung menginformasikan kepada teman-teman di PSP3 untuk mendiskusikan secara baik dan utuh bagaimana peran PSP3 yang ada di dalam pengembangan masyarakat, karena ini penting untuk merespon adanya pandemi ini. Nah, saya kemudian membuka referensi-referensi yang terkait dengan pandemi dan terkait dengan COVID-19 ini. Nampaknya ada satu referensi yang menarik. 100 tahun yang lalu kita pernah, dunia ini pernah dialami yang sama, flu Spanyol ya pada Ya, kan ya. betul. Nah, nampaknya ada yang menarik di dalam referensi tersebut, ditulis bahwa dari 100 kematian, itu 90 kematian yang ada di desa, sementara di kota hanya 10 kematian. Oke. Wah, ini kan berbahaya, Pak Dekan. Ya, Jadi betul. kami sebagai orang sosiolog, ya, selalu kemudian percaya bahwa sejarah itu selalu berulang dalam konteks yang berbeda. Oke. Nah, bisa jadi kalau ini tidak diantisipasi secara baik, kita akan Mhm. berbahaya. Kemudian saya membanding-banding dari beberapa negara ya, yang hampir sama terjadi di Indonesia, dan melakukan bagaimana pendekatan untuk mengantisipasi merebaknya tuh penularan COVID-19 ini. Ya. Ada satu negara yang menarik, yaitu Mhm. Vietnam. Oke. Vietnam itu dia mengantisipasi pencegahan COVID-19 ini mulai dari desa. Oh, begitu Jadi ya? ya, dia bangun ketahanan desanya, kemudian dia lakukan konsolidasi basis-basis modal sosial yang ada di desa. Alhamdulillah kita bisa melihat di antara beberapa negara, bahkan ini Vietnam masih negara berkembang dibandingkan negara maju, dia sampai kemudian bisa minimalisasi tingkat kematian warganya, dan luar biasa juga Jadi didukung dimulai dari desa Vietnam itu dari ya, desa, Pak, dari desa mitigasinya? Vietnam, mitigasi dari Mmm, desa. Nah, mmm, saya kemudian dengan teman-teman berdiskusi lah. mhm, Kemudian kita adakan seri Merdesa Talk ya, sampai 5 seri kemarin. Kemudian seri pertama kita ingin membaca sampai kapan pandemi ini kemudian mmm, berakhir, kemudian dan juga bagaimana terkait dengan data. oke. Nah, nampaknya memang rekomendasi kita sebenarnya kemarin itu adalah bagaimana membangun security system di desa. Oke. Nah, kenapa ke security system? Karena impact-nya banyak sekali nih Pak Ya. Dekan. Impact pertama kita bisa melihat bahwa pasca atau kemudian dampak yang diberikan dari COVID-19 ini tidak hanya kemudian
aspek kesehatan, pasti Oke. akan menyangkut aspek pangan, kemudian aspek Mhm. orang miskin, karena kita tahu sendiri bahwa di desa ini 60% kemiskinan, yang 60% Betul. kemiskinan, angka total kemiskinan itu ada di desa. Hmm. Jadi kalau kemudian gejala tenaga kerja harian balik ke desa, Hmm. kemudian perlu kita ketahui juga tenaga kerja pertanian dominasi di atas 45 tahun, Ya. ini kan agak berbahaya tentang worker farmer kita. Jadi Hmm. kita kemudian mengantisipasi berangkat Ya. dari bagaimana kemudian memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dan desa itu untuk mencegah terjadinya serangan terhadap worker farmer, karena ini akan mempengaruhi produksi pangan. Betul, berbahaya ini Nah, ya. berbahaya sekali produksi pangan. Hmm. Nah, Ya. yang menariknya lagi kemudian setelah kita diskusi, WHO dan World Food Program itu Hmm. merilis tentang bahaya terjadinya kerawanan pangan, krisis pangan, Hmm. dan kemudian terjadinya kelaparan. Hmm. Ya, World Food Program mengatakan sekitar kurang lebih 267 juta jiwa Hmm. ancaman kelaparan pangan terjadi pasca pandemi ini. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita merekomendasikan kepada Hmm. pemerintah dengan diskusi tersebut, kita istilahkan dengan hashtag cegah COVID dari desa. Oke. Nah, Hmm. cegah COVID Menarik dari desa. sekali. Nah, Hmm. cegah COVID dari desa, apa yang dilakukan oleh stakeholder? Oke. Hmm. Pemerintah, perguruan Ya. tinggi, Hmm. kemudian swasta, kemudian masyarakat desa, pemerintah Ya. desa. Nah, alhamdulillah ada beberapa poin Hmm. dipakai oleh pemerintah seperti Oke, alhamdulillah. Hmm. rumah isolasi di desa, kemudian bagaimana peran volunteer di tingkat RW dan RT, ya. Kemudian bagaimana dengan satgas-satgas siaga Oke. COVID-19 dan seterusnya Hmm. itu dipakai. Hanya saja memang yang kami perkuat kemarin bahwa seharusnya bantuan langsung tunai dari dana desa itu tidak digunakan kepada yang bersifat pribadi atau Oke. keluarga. Hmm. Seharusnya itu Hmm. diorientasikan ke dalam dua konteks. Yang pertama adalah pencegahan COVID, 30% dari dana BLT Hmm. dana desa itu diorientasikan ke situ, kemudian 70% diorientasikan untuk penguatan pangan. Oke. Karena Untuk pangan ya? untuk pangan. Karena Hmm. mengapa, Pak Dekan, kami menyadari sendiri bahwa di beberapa tempat kemudian sudah terjadi, ada informasi beberapa kepala desa kami sudah mulai terjadi kehilangan beberapa bahan makanan pokok. Oke. Hmm. Kemudian tiba-tiba presiden kita melansir 11 komoditas bahan makanan 11 provinsi yang Ya. sudah mengalami defisit pangan. Hmm. Itu bertalian semua itu, pada kan Hmm. bertalian. Kemudian kami bilang bahwa kalau seandainya BLT itu diorientasikan kepada rumah tangga Hmm. yang sudah tercover melalui program Keluarga Harapan dan bantuan-bantuan langsung lainnya, maka problem kita ada di data. Oke. Nah, berarti kita kemudian harus memaksa ya Hmm. aparat desa kemudian itu untuk menghasilkan data yang presisi terkait dengan namanya KPM. KPM itu kelompok penerima manfaat. Ya, Oke. keluarga penerima manfaat. Itu Hmm. agak susah, Pak Dekan. Begitu ya? Karena ya Hmm. pengalaman kami sebenarnya di Hmm. PSP3 dengan data desa presisi ini kami lakukan selama 3 bulan. Itu pun Hmm. juga dengan antisipasi pembelajaran sudah dilakukan. Oke. Action Hmm. dengan pengelolaannya itu 3 bulan. Maka kemudian sulit. Untuk itu saya Hmm. berpikir dengan teman-teman bahwa bagaimana kalau kita melakukan aspek bantuan itu kepada penguatan pangan. Hmm. Nah, kemudian juga Hmm. terkait dengan pencegahan itu kan harus mengetahui berapa jumlah penyebaran Betul, betul. virus di desa. Ya. Kalau kita ingin mengetahui. Nah, sehingga teman-teman merekomendasikan 30% dari dana bantuan langsung desa itu diorientasikan kepada mendeteksi atau Hmm. melakukan tes, ya, Tes. Oke. melakukan Hmm. tes swab atau PCR yang Ya, menggunakan karena PCR. gawat ya kalau Karena gawat, Pak, petani betul. kena ya, Ya, pasokan pangan hancur ya. langsung hancur, Pak, hancur Ya, semua betul. ya, Hmm. diproduksi. Nah, kita mengatakan bahwa populasinya cukup tidak terlalu banyak aja kita lakukan tes, 10% Hmm. aja lah. Ya. Misalnya kalau di keluarga-keluarga di Jawa ini kan hanya 2.800-an lah, Ya. Hmm. desa rata-rata kurang lebih gitu. Hmm. Kalau 10% 280, Hmm. kali kemudian 1.500.000, Hmm. itu tidak banyak saya kira. Ya, Dari ya. dana hanya 130-an juta lah dikeluarkan untuk Hmm. kemudian mengalokasikan tes. Karena kita menyadari Ya. saran dari beberapa epidemiologi kepada kami,
bahwa pasokan untuk mengetahui bagaimana lawan kita ini COVID, maka kita lakukan tes. Nah, sementara memang posisi tes kita kan sangat rendah, Pak ya, masih Betul. 20-an ribu lah, masih sedikit sekali dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Nah, sehingga kalau seandainya tes kita lakukan, maka kita sudah punya satu data, data tentang posisi masing-masing desa yang kurang lebih sebanyak 74.000, dan juga kita bisa mengantisipasi persoalan pasca COVID ini, yaitu persoalan mengenai pangan. Demikian Pak Dekan yang kami lakukan. Wah, ini menarik sekali ya, bagaimana Bapak melihat bahwa desa ini, kalau dalam istilah mitigasi risiko itu, the first line of defense untuk supplying food ya. Karena betul. kalau desa terkena, kota pasti kena. Kena, Pak, ya. betul. Bukan hanya desa. Nah, kira-kira kalau kita melihat stakeholder Pemda ya, terutama kecamatan dan desa, ini apa nih peran yang paling diharapkan nih dalam penyelamatan desa ini? Ya, sebenarnya kalau di tingkat desa paling penting adalah melakukan deteksi, mitigasinya adalah deteksi keluar masuk penduduknya. Oke. Nah, ini terpenting pencegahan karena ya. Pencegahan karena yang kami ketahui Pak Dekan ini bahwa mobilitas di desa ini bisa diantisipasi sebenarnya dengan melakukan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki desa, baik di tingkat RT RW sampai di tingkat desanya. Nah, ini perlu dilakukan mengapa? Karena kita mengantisipasi pembawa agen COVID ini masuk. Nah, kami juga bersyukur sebenarnya beberapa desa-desa di Indonesia ini melakukan lockdown secara mandiri kan. Nah, itu juga antisipasi. Kami sudah bersyukur karena mereka paham bagaimana kemudian daya penularan. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah pemerintah desa ini perlu memanfaatkan para tenaga kerja harian dari kota yang pulang ke desa. Mereka itu bukan oke lah kalau kita mengatakan mereka adalah agent, tapi bukan hal yang kemudian tidak bisa diantisipasi karena protokol COVID sudah kemudian dengan tegas dan jelas kalau ada orang luar masuk maka karantina 14 hari kan. Sudah jelas lah semuanya itu. Nah, ini manfaat saya kira. Yang terjadi sekarang kan lost generation kata Velema, bahwa angka usia produktif tenaga kerja di desa itu banyak keluar ke kota, melakukan urbanisasi. Nah, sekarang mereka melakukan reruralisasi, mereka kembali ke desanya, karena memang secara sosiologi kalau orang kemudian sudah mempunyai uang, bertahan hidup susah, kembali ke keluarga masing-masing. Nah, ini yang keluar kemarin ke desa itu kan orang-orang produktif. Betul. Balik ke desa, mereka tidak punya pencaharian, manfaatkan itu. Nah, kita akan menjadi kalau katanya Velema lost generation, kita akan menjadi booming generation. Angka usia produktif kembali ke desa, tetapi kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik, dioptimalkan kekuatan mereka untuk menghasilkan memproduksi pangan itu akan lewat begitu saja. Betul. Ya, saya pikir menarik ya. Mudah-mudahan terdengar ya gemak dari Pak Kepala ini ya. Insya Allah kita akan forum ini kita akan sosialisasikan melalui sosial media, website dan lain sebagainya. Pak Kepala, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan nanti dengan sesi-sesi berikutnya. Siap, mantap Pak. Selamat Lebaran. Mohon maaf diganggu nih. Ya, mohon maaf Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam untuk keluarga ya. Salam Pak keluarga Pak Dekan ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.